Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan dan rejeki yang barokah, amin amin ya robbal alamin. Dan kembali lagi di channel Cerita Nusantara. Untuk yang baru bergabung jangan lupa silahkan tekan tombol subscribe-nya, like dan share. Jangan lupa komen. Terima kasih. Dua karomah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, yang jarang diketahui banyak orang. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, dikenal memiliki beberapa karomah. Karomah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, itu dibilang wajar karena disebut sebagai rajanya para wali. Berikut ini dua karomah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani yang jarang diketahui oleh banyak orang. 1. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani tidak dimurkai oleh Allah. Meskipun dikenal orang yang lembut, santun, dan selalu menepati janji, akan tetapi jika berurusan dengan keadilan, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani akan bersikap tegas. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani tak pernah marah jika orang lain memperlakukannya dengan buruk. Namun jika mereka mengusik agama dan keimanan, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani akan sangat marah dan segera menimpakan hukuman yang berat. Abu Najib As-Surawardi menceritakan, pada tahun 523 Hijriah dalam sebuah majelis yang dihadiri oleh Syekh Hamad yakni gurunya Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Saat itu Syekh Abdul Qodir Al-Jailani mengucapkan suatu pernyataan besar. Saat itu juga Syekh Ahmad menegur beliau. "Hai Abdul Qodir, kau berbicara terlalu lancang. Aku takut murka Allah akan menimpamu," kata Syekh Ahmad. Menanggapi hal itu, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani menempelkan telapak tangannya ke dada Syekh Ahmad. "Lihatlah telapak tanganku dengan mata hatimu, dan katakan tulisan yang terbaca di sana," kata Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Ketika Syekh Ahmad tak dapat menjawab, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani mengangkat tangannya lalu menunjukkan kepada Syekh Ahmad. Di sana nampak tulisan yang sangat jelas, dia Syekh Abdul Qodir Al-Jailani telah menerima 70 janji dari Allah bahwa ia tidak akan dimurkai. Menyaksikan itu, maka Syekh Ahmad gurunya berkata, "Takkan ada sedikit pun keburukan atas orang yang dikaruniai janji itu dari Allah. Tak seorang pun kesal kepadanya. Allah merahmati siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya." 2. Menolong gadis yang hendak diperkosa hanya dengan sandalnya. Saat itu ada seorang wanita muda pengikut Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, yang hendak diganggu oleh orang jahat. Suatu hari, ketika melintas di tempat yang sepi, seorang laki-laki mencegat dan bermaksud memperkosanya. Singkat cerita, dalam keadaan tak berdaya, wanita muda itu berteriak, "Wahai Syekh Abdul Qodir Al-Jailani guruku, tolonglah aku," teriak wanita muda itu. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani yang sedang berwudu. Orang-orang melihat Syekh Abdul Qodir Al-Jailani menghentikan wudunya. Dengan raut yang marah, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani pun mencopot sandalnya lalu melemparkannya ke udara. Mereka yang menyaksikan tak melihat jatuhnya sandal itu. Ternyata sandal itu mengenai kepala si lelaki yang tengah menganiaya gadis itu dan menewaskannya. Konon sandal itu kini masih berada di tempat itu, dan dijaga sebagai benda suci.